Waktu itu sih mah lancar-lancar aja, nggak ada kendala dan memang kan, apa namanya, memang waktu aku dipegang sama dia tuh, aku tuh sudah banyak punya link sendiri gitu, udah banyak punya link klien-klien sendiri. Jadi dia juga kayaknya yang merasa nggak enak hati, maksudnya kan, jadi kan job-job kan banyaknya dari aku, banyaknya kan dari aku tuh. Jadi dia merasa kayaknya ini nih apa namanya nggak enak nih kalau kayak gini, maksudnya kan harusnya kan sebagai manajer job dari manajer banyaknya nih gitu, dapat jobnya banyaknya dari manajer, tapi kan ini banyaknya malah dari link aku sendiri, dari artisnya sendiri. Jadi dia merasa nggak enak hati, makanya dia mengundurkan diri. Yang ngundurin diri sih dia, nggak, bukan aku berhentiin gitu. Berarti emang dari manajemen sendiri ya Kak untuk melepas Kakak gitu ya? Iya, karena dia merasa, ya itu yang tadi aku bilang, dia nggak merasa nggak enak hati. Kan harusnya kan kalau manajer tuh yang banyak ngasih pekerjaan ke artisnya, tapi kan nih karena aku pas dipegang dia pun memang aku udah jadi gitu kan, udah jadi banyak klien-klien yang memang dia lebih sukanya ya udah biasa ngonteknya ke saya langsung, jadi ke saya langsung terus gitu. Nah, tapi Kakak pernah nggak sih Kak merasa gak puas gitu mungkin sama kerjanya manajemen Kakak yang itu? Kalau aku sih nggak terlalu banyak ini ya, karena kan nggak terlalu banyak keluhan atau apa, karena memang momen-momen aku sama dia pun agak-agak nggak terlalu lama kan, jadi cuman sebentar dan kebanyakan kan dia justru ngelempar ke orang, jadi bukan dia yang menemani gitu. Jadi misalkan ini ada si ini nih, nanti yang nemenin kamu ke lokasi ini, nanti ada si ini, jadi bukan dia yang menemani aku secara langsung, karena kan dia rumahnya jauh, di rumah jauh sama saya tuh jauh, jarak rumahnya dia sama saya tuh jauh. Jadi dia bilang ya dia menugaskan RM, RM tuh kan road manager kan, ini road manajernya nanti si ini ya gitu, jadi yang jalan bukan dia. Tapi sering berdiskusi nggak sih Kak terkait mungkin kontrak lah pas ada kerjaan masuk, sering nggak sih Kak kalau sama dia? Kalau dulu karena aku sama dia masih baru, jadi aku kan masih sistemnya itu kan apa sih kalau orang bilang kayak trial ya, trial. Misalnya nih selama beberapa bulan ke depan aku lihat nih kinerja kerjanya. Kalau memang kinerjanya memuaskan, banyak menghasilkan job untuk aku, misalkan dalam sebulan nih gue dapet aku targetin dapat job dari dia tuh harus sekian, bisa nggak? Nah kalau nggak bisa ya udah. Cuman kan kalau aku mah tidak memecat, memang dianya yang mengundurkan diri aja. Tapi Kakak tahu nggak sih Kak permasalahan manajemen itu sama Kak Wika Salim karena apa gitu? Kan katanya karena kontrak nih kayak nggak sesuai. Heeh. Kakak pernah nggak kayak gitu? Kalau sama dia kan memang aku masih trial, jadi belum ada kontrak-kontrak tertulis. Kecuali kalau misalkan aku udah kontrak tertulis baru, jadi masih trial, masih apa sih kalau orang bilang training lah istilahnya kan. Jadi masa percobaan lah. Nah karena dia merasa tidak menyanggupi, jadi dia mengundurkan diri gitu. Jadi belum ada sistem kontrak di antara kita berdua. Tapi kalau ngelihat Kak Wika Salim nih dengan manajemen Kakak yang lama terkait masalah itu, menurut Kakak gimana sih Kak ngelihatnya? Nggak nyangka sih ya, soalnya yang aku lihat sih dia orangnya baik-baik aja gitu. Apa namanya, koordinasinya juga jelas. Nih ada kerjaan di sini, nih nanti ada job di sini nominalnya sekian, kamu mau ambil nggak? Ini ada callingan TV, misalkan syuting callingan TV nih. Apalagi dulu aku waktu masih dipegang dia kan masih baru promo keluar lagu baru nih. Nah dia bilang nih karena kamu promo, paling budgetnya budget promo, kamu mau nggak? Gitu. Dia sih transparan sih gitu. Kalau dulu ya, dulu pas megang aku sih nggak ada yang neko-neko, nggak ada yang bagaimana-bagaimana. Tapi kalau Kakak sendiri pernah nggak sih Kak mungkin Kak Wika Salim cerita-cerita terkait manajemen yang sama nih, pernah nggak sih Kak? Enggak sih, karena saya juga nggak pernah mau nanya gitu. Jadi kalau aku kan orangnya kalau orang ada masalah atau ada sesuatu, ya aku nggak mau ikut nimbrung gitu loh. Jadi ya udahlah gitu kan, mungkin dia bisa menyelesaikan sendiri gitu kan. Walaupun aku ya secara pribadi juga kenal dengan manajernya, kenal dengan apa
ya pernah kerja sama juga, tapi aku nggak mau nimbrung lah gitu. Makanya aku nggak mau nge-DM, nggak mau apa. Takutnya tadi bilang apa sih gimana-gimana gitu loh. Jadi ya udahlah aku pikir udah sama-sama dewasa dan udah bisa lah saling menentukan sikap bagaimana semestinya. Kalau memang kejadian tersebut benar adanya ya kalau memang bisa diselesaikan secara musyawarah, mufakat silakan. Kalau misal tidak bisa dianya mau artisnya mau mengambil jalur yang lain silakan. Yang penting ada kepuasan aja gitu di hati gitu, jangan sampai dipendem. Karena kan memang kalau segala sesuatu kalau ada apa-apa dipendem itu paling gak enak. Apalagi kalau merasa haknya itu diselewengkan, itu kan paling gak enak ya. Sama aja kayak saya nih, uang saya diselewengkan sama bandar arisan, kesel banget kan. Kita nabung capek-capek, ngasih bayar rutin tiap bulan, disiplin bayar, giliran saya udah waktunya menang arisan harusnya saya terima uang, sampai detik ini nggak terima, berarti kan uang saya dimakan sama dia. Itu hak saya. Memang kalau segala sesuatu kalau hak kita dimakan sama orang lain tuh keselnya tuh sampai ke ubun-ubun. Kita nggak rela. Beda kalau kita ngasih. Nih gua kasih nih sekian. Nih kasih nih buat bantu lu, buat lu bisa makan, kasarnya gitu loh. Ini buat lu bisa beli ini. Nah tapi kalau uang kita dimakan, hak kita dimakan tanpa persetujuan kita yang punya uang, rasanya tuh segini gitu. Makanya sampai detik ini saya pun gak rela uang saya belum dibalikin sama dia gitu. Tapi Kak, dengan adanya masalah-masalah seperti ini jadi pelajaran penting gak sih buat Kakak buat kedepannya gitu? Jadi pelajaran, makanya Kak, aku kan sama manajemenku yang sekarang kan apa-apa kan ke rekening aku langsung. Jadi rekening langsung, kontrak ya memang kontrak atas nama manajer, tapi rekening langsung gitu. Jadi kalau mau terima DP, mau apa tuh ya langsung ke rekening aku gitu. Jadi nggak mau juga terlalu membiarkan gitu, terlalu mempercayakan gitu. Ya bukannya berarti aku gimana ya, tapi kan di mana-mana orang kalau udah ngelihat uang tuh pasti kadang buta gitu kan, ijo gitu. Ya sama lah kayak misalkan kita naruh yang barang berharga, mau uang kayak mau perhiasan berlian atau emas atau apa, sembarangan dimanapun. Orang yang tadinya nggak niat mencuri jadi timbul niat jahat. Karena kan ada di depan mata gitu kan. Jadi kita jangan memberi peluang. Mungkin terakhir Kak, harapan untuk Kakak nih terkait masalah Kawika Salim, maunya seperti apa sih Kak harapannya? Ya semoga bisa diselesaikan secara baik-baik gitu. Kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan secara baik-baik dan ingin menempuh jalur hukum, ya silakan. Yang penting memang bisa terselesaikan lah. Dan kalau memang merasa oh hak aku ada sekian harusnya balik, pengen banget balik, ya udah bagaimana caranya, ya itu hak dari orang tersebut. Jadi aku harap sih memang bisa ada ada kebaikan lah di antara keduanya ya, supaya bisa diselesaikan secara baik-baik. Karena aku kenal dua-duanya pun yang aku kenal baik gitu. Baik dari manajemen maupun dari artisnya dua-duanya baik. Tapi kalau memang ada kejadian seperti ini ya nggak nyangka juga, ikut prihatin.